Bab 3733. Memilih dengan bebas. Jika mereka mengeluarkan 10 batu iblis seperti ini, bahkan jika dia berusaha keras untuk mencarinya, mungkin juga tidak bisa menemukan 10 yang dapat bersaing dengannya. Christian Lu naik ke lantai 3 saat ini. Ketika melihat tempat di mana Eric Kin berada, dia terkejut. Teman seiman Kin, kebetulan sekali. Namun segera, senyum muncul di wajahnya, seperti menyapa. Dia berjalan mendekat. Sepertinya bukan kebetulan, bukankah teman seiman Lu bilang mencari menurut intuisimu? Batu iblis di lantai 2 lebih cocok denganmu. Kenapa cepat sekali sudah datang ke lantai 3? Eric Kin tersenyum dan matanya melihat ke belakang Christian Lu saat berbicara. Saat ini, di belakang Christian Lu, ada 6 batu iblis yang melayang. Itu semua adalah batu iblis yang telah dia pilih dan diikat di sekitarnya dengan Reiki. Ini juga merupakan aturan yang telah ditetapkan Mulyanihu sebelumnya. Batu iblis yang dipilih oleh dua pihak harus diletakkan di tubuh dan tidak diizinkan untuk memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Mungkin ini juga persiapan khusus yang dibuat oleh Mulyanihu dan Christian Lu karena khawatir kebetulan mereka memiliki batu iblis khusus. Tatapannya menyapu, Eric Kin melihat dengan jelas ke-6 kualitas batu iblis. 2 batu iblis energi ungu dan 1 biru. Benar saja benda berharga di dalamnya bagus. Hehe, intuisiku juga akan berubah. Sebelumnya aku merasa lantai 2 bagus, jadi aku mengambil 3 batu iblis. Kemudian aku merasa keberuntunganku ada di lantai 3. Kata Christian Lu sambil tersenyum. Oh ya, tetapi kenapa aku merasa ada yang aneh dengan ini? Eric Kin tiba-tiba menatap Christian Lu. Tatapannya seolah-olah telah melihat segalanya, membuat jantung Christian Lu berdegup kencang. Apa yang terjadi? Kenapa rasanya tatapan Eric Kin seolah dapat menembus dirinya? Mungkinkah karena dia terlalu buru-buru sehingga Eric Kin menyadari sesuatu? Apa yang aneh? Christian Lu tersenyum paksa. Kamu mengikutiku karena keberuntunganku bagus kan? Jadi kamu berencana untuk merebut batu iblis yang aku pilih. Eric Kin mencibir. Jika teman seiman Lu punya nyali, bagaimana jika kita bertaruh? Di sini total ada 10 batu iblis, 5 ini untukku dan 5 yang di sana untukmu. Jangan pilih lagi, apa kamu berani? Perkataan Eric Kin mengejutkan Christian Lu dan tercengang. Kamu membiarkanku memilih. 10 batu iblis yang tampak ditunjuk Eric Kin secara acak kebetulan termasuk 4 yang memiliki tanda tersembunyi. Awalnya Christian Lu cukup gugup, tetapi ternyata Eric Kin bilang akan membiarkannya memilih 5, kebetulan termasuk 4 yang ada tanda. Dengan kata lain, Eric Kin berinisiatif untuk membiarkannya mengambil batu iblis yang diberi tanda. Di dunia ini ternyata masih ada orang yang sesial ini. Tuhan sedang membiarkan aku menang. Christian Lu sangat bersemangat hingga hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Awalnya dia masih khawatir apakah Eric Kin akan curiga jika ada banyak benda berharga di batu iblisnya. Tetapi sekarang, tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Beberapa batu iblis ini, Eric Kin yang membiarkannya untuk memilih. Dengan begitu jika ada benda berharga, masih bisakah kamu mengatakan bahwa aku curang? Dan Eric Kin ini benar-benar sial. Dari 5 yang dia tunjuk bahkan tidak ada satupun yang ada benda berharga. Kamu sangat sial, mampus kalah. Oke, karena teman seiman Kin memiliki niat ini, maka aku ikut, tetapi aku sudah memilih 6, aku akan mengambil 4 ini. Christian Lu langsung membuat keputusan, karena takut terjadi sesuatu, dia melambai dan langsung mengambil 4 batu iblis yang sudah terlihat tandanya.
Dengan begitu, ke-10 batu iblis miliknya sudah terkumpul. Kamu tidak perlu memikirkannya dan langsung mengambilnya dengan begitu cepat. Eric Kin tampak terkejut. Hehe, tidak perlu, aku melakukan sesuatu sesuai dengan intuisi, teman seiman Kin bebas, aku akan menunggu di sini. Oke, tetapi teman seiman lu begitu gegabah, siapa tahu pada akhirnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Eric Kin berkata dengan maksud tertentu. Kalau begitu semoga Sobat Kin beruntung. Christian Lu hampir tertawa ngakak ketika mendengarnya. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang aku pilih semuanya adalah benda berharga yang ditinggalkan Kaisar Iblis zaman kuno yang sudah diberi tanda khusus. Kamu benar-benar bodoh, sudah dipermainkan sampai seperti ini masih tidak tahu, masih berpikir aku gegabah lagi. Setelah menyimpan 5 batu iblis di samping, Eric Kin mulai berputar sesuka hati. Christian Lu menyipitkan matanya dan tidak peduli apa yang dipilih Eric Kin. Lagi pula batu iblis terbaik sudah ada di tangannya, apa yang dipilih Eric Kin tidak berguna. Setelah berputar di lantai 3, Eric Kin berencana untuk turun. Teman seiman Lu, tadi aku memilihkan 5 untukmu, bagaimana jika kamu juga membantuku? Tanya Eric Kin. Jangan, ini melibatkan pertandingan, kurasa lebih baik aku tidak terlibat. Christian Lu mengangkat alisnya. Aku memilih untukmu. Bagaimana jika kamu membuat alasan seperti sebelumnya? Teman seiman Kin, kamu carilah pelan-pelan, aku akan kembali ke lantai 1 dulu. Ketika memikirkan ini, Christian Lu langsung pergi. Lagi pula yang tersisa di ruang benda berharga sekarang hanya batu iblis jelek, sekeras apapun Eric Kin memilih, dia hanya akan kalah. Dengan senyum tipis, setelah Christian Lu pergi, Eric Kin pergi ke lantai 2. Eric Kin berhenti di depan beberapa batu iblis. Tanda yang dikatakan Christian Lu telah dimanipulasi oleh Eric Kin sejak awal dan posisinya juga telah diubah. Dan 3 batu iblis di depannya adalah 3 yang benar-benar ada benda berharga. Mengenai siapa yang melakukannya, mereka adalah lebah jiwa hijau dan para Sky Eater. Batu iblis sangat keras dan tidak dapat menyatu dengan Reiki, jadi tanda yang ditinggalkan hanya beberapa pola khusus. Sky Eater miliknya sangat ahli dalam hal ini. Dibungkus dengan air Reiki Sky Eater dan dimasukkan secara diam-diam, lalu ribuan Sky Eater mengubah posisinya, itu tidak rumit. Mari kita lihat benda berharga apa yang tersembunyi dalam 3 batu iblis ini. Tatapan Eric Kin memancarkan penantian, Dark Eye bergerak lagi. Kali ini, keberuntungannya sepertinya sedikit buruk, batu iblis yang pertama hanya energi hijau muda, hanya sedikit lebih baik dari energi abu-abu. Yang kedua dan ketiga dikelilingi oleh energi ungu yang relatif normal. Eric Kin kemudian menghitung, di sisinya ada 7 batu iblis dan kualitas benda berharga di dalamnya adalah 4 ungu dan 1 biru. 3 di sisi yang berlawanan adalah 2 ungu dan 1 biru, dan sisanya adalah batu iblis sampah yang dia ganti sesuka hati. Lagi pula dia memiliki batu iblis energi hijau di sisinya, sudah pasti menang. Setelah menghitungnya dan tenang, Eric Kin tidak berniat untuk langsung menyimpan Dark Eye, tetapi berencana untuk memilih beberapa secara acak yang kualitasnya lumayan dari samping agar jumlahnya menjadi 10. Permintaannya tidak tinggi, dia hanya menginginkan yang reikinya berwarna hijau. Dengan pemikiran ini, dia menoleh. Sekilas tidak ada apa-apa, tetapi setelah melihat beberapa, Eric Kin melotot dan tertegun di tempat. Di sebelah kanannya, di antara sekumpulan batu iblis yang sebesar kepala, terapit sebuah batu iblis kecil yang tampak biasa saja dan hanya sedikit lebih besar dari kepala.
Di dalam batu iblis itu, dia menatapnya dan menemukan cahaya ungu emas di dalamnya. Warna ini, apakah dia salah lihat? Setelah berjalan beberapa langkah dan mengambil batu iblis itu, Erikin melihat dengan cermat. Bersambung.